warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Niam dengan NIM 231101079. Nama saya Muhammad Fazaika Ramadhani dengan NIM 231101089. Nama saya Muhammad Pramdika S dengan NIM 231101077. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu pendeteksi suhu dan kelembapan menggunakan microcontroller ESP32 dan bisa diakses melalui link. Penasaran? Yuk mari kita bahas bersama. Oke teman-teman, di sini saya juga sudah menyediakan PowerPoint yang isinya yaitu penjelasan tentang alat pendeteksi suhu dan kelembapan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu ESP32. ESP32 adalah sebuah microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif System. Microcontroller ini sangat populer di kalangan penggemar dan pengembang karena kemampuannya yang kuat dan fleksibilitasnya. Berikut adalah beberapa fitur utama dari ESP32, yaitu yang pertama yaitu dual core. ESP32 dilengkapi dengan 2 inti atau dual core yang memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu konektivitas. Microcontroller ini mendukung Wi-Fi dan Bluetooth sehingga ideal untuk proyek IoT atau Internet of Things. Yang ketiga yaitu GPIO atau bisa disebut GPIO, yaitu ESP32 memiliki banyak pin GPIO yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti menghubungkan sensor dan aktuator. Yang keempat yaitu low power consumption. Dirancang untuk aplikasi yang memerlukan penghematan daya. ESP32 memiliki berbagai mode tidur yang membantu mengurangi konsumsi energi. Yang kelima yaitu fleksibilitas. Dengan dukungan untuk berbagai protokol dan antarmuka seperti SPI, I2C, dan UART. Gimana bacanya itu? UART. ESP32 sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Karena fitur-fitur tersebut, ESP32 banyak digunakan dalam berbagai proyek, mulai dari perangkat pintar rumah hingga sistem monitoring dan kontrol industri, yaitu seperti yang kami buat, yaitu monitoring suhu dan kelembapan. Oke, selanjutnya tujuan pendeteksi suhu dan kelembapan. Yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk monitoring lingkungan. Memantau suhu dan kelembapan di berbagai tempat seperti rumah, gudang, atau pertanian untuk menjaga kondisi yang optimal. Untuk monitoring lingkungan ini sebagai contoh saja ya, bermanfaat bagi petani jamur. Ya, petani jamur itu membutuhkan bisa memakai alat ini untuk mengecek kelembapan yang ada di ruangan. Karena jamur akan berkembang bila kelembapannya mencapai angka-angka yang ditentukan agar jamur tersebut bisa berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu pendidikan dan pembelajaran. Sebagai proyek pembelajaran untuk memahami cara kerja microcontroller, sensor, dan pemrograman. Ini juga baik untuk pendidikan dan pembelajaran, teman-teman. Seperti kami ini masih belajar dalam membuat dan mempelajari microcontroller, sensor, dan pemrograman yang tersambung. Yang selanjutnya yaitu monitoring real time. Mengumpulkan data suhu dan kelembapan secara real time yang dapat diakses melalui aplikasi web, memberikan informasi langsung tentang kondisi lingkungan. Ya, di sini saya juga
langsung terhubung dengan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Blink, yang kita dapat mengetahui suhu dan kelembapan secara live. Yang selanjutnya konektivitas internet. Memanfaatkan kemampuan Wi-Fi ESP32 untuk mengirim data ke cloud atau platform IoT. Memungkinkan analisis data lebih lanjut dan pemantauan jarak jauh. Jadi, kita juga memanfaatkan Wi-Fi yang ada di ESP32 untuk mengirim data ke cloud atau platform IoT. Contohnya ya seperti Blink yang saya gunakan. Oke, selanjutnya alur rancangan. Untuk alur rancangan ini kita mulai lalu menginisialisasi Blink, sensor DHT, dan LCD. Lalu setelah diinisialisasi menuju ke baca data sensor kelembapan dan suhu. Apabila data valid, data langsung ditampilkan di LCD, monitor LCD ataupun Blink ya. Jadi kalau datanya tidak valid, kita kembali lagi melakukan looping ke baca data sensor kelembapan dan suhu. Apabila ada kejanggalan atau error, nanti di monitor LCD kita buat sensor tidak terbaca ataupun sensor error. Setelah ditampilkan data dan yang terakhir selesai. Oke, selanjutnya alat pendukung yang digunakan. Di sini kami menggunakan alat pendukung yaitu ESP32, baseboard ESP32, selanjutnya sensor DHT 22, ada juga sensor DHT 11. Kenapa saya menggunakan sensor DHT 22? Karena sensor DHT 22 itu lebih akurat, bisa mendeteksi suhu lebih dari 40 derajat. Kalau yang DHT 11 masih ada keterbatasan. Yang selanjutnya yaitu kabel jumper female to female. Selanjutnya kabel USB micro. Nah, untuk kabel USB micro ini kita gunakan untuk menyambungkan antara SP32 dengan stop kontak ataupun dengan laptop atau dengan yang lain untuk mengaliri sumber listrik. Yang terakhir yaitu LCD I2C 16x2. Oke, selanjutnya aplikasi pendukung yang digunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi pendukung yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino IDE. Arduino IDE adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk memprogram microcontroller Arduino ataupun ESP32 yang saya gunakan di sini. Jadi Arduino IDE ini untuk kita memprogram ESP32 ya, untuk membuat program. Yang kedua yaitu Blink Application, platform Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol atau memantau perangkat keras secara jarak jauh. Ya, Blink ini bisa diakses dengan jarak jauh dengan catatan ESP32 ini teraliri oleh listrik dan tersambung dengan Wi-Fi yang sudah diprogram di situ. Oke. Selanjutnya rangkaian virtual dengan Walkwi. Di sini saya membuat rangkaian virtual. Keterangan perkabelan atau wiring yang berada di DHT22 ini ya. Karena di sini di DHT22 ini yang di rangkaian virtualnya berbeda dengan ya sebenarnya sama DHT22-nya, cuma ada yang lain saya meringkasnya jadi seperti ini. Kenapa ada min, plus, atau out? Kenapa nggak disamakan dengan yang di yang di Walkwi ini?
ada 4 ya. Karena yang kita gunakan hanya 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Yang di AT22 yang min ini artinya ground, yaitu di sini di virtualnya dengan kabel atau saluran yang berwarna hitam. Kabel yang berwarna hitam ini disambungkan dengan D23 ground pada ESP32. Biasanya ini saya menggunakan baseboard ya, jadi saya lihat di baseboard. Sebenarnya di D23 ataupun dimanapun bisa, cuma saya di sini menggunakan D23 agar mempermudah saja ya. Yaitu selanjutnya yang tanda plus. Plus artinya ini PCC atau daya. Daya kalau di rangkaian walkway-nya saya menghubungkan di VCC yang dengan saluran yang berwarna merah. Disambungkan dengan VCC yang ada di ESP32. Sedangkan outputnya ini berwarna hijau yang tersambung dengan sinyal yang ada di ESP32. Lalu yang LCD I2C-nya yang VCC disimbolkan dengan yang warna merah kalau di virtual sini ya. Disambungkan dengan kabel berwarna merah. Disambungkan kemana? Ke 3.3 V ESP32. Nah, di sini. Di sini yang berwarna merah itu ya. Itu sama dengan yang ada di rangkaian plus di DAT22 itu namanya disambungkan ke 3.3 V. Oke, selanjutnya yang ground. Ground disambungkan ke ground yang ada di ESP32. Ground yang ada di LCD I2C disambungkan ke ground yang ada di ESP32. Selanjutnya pin SDA. Pin SDA ini biasanya kalau di ESP32 itu disambungkan dengan pin D21 yang ada di ESP32. Selanjutnya pin SCL disambungkan ke pin SCL yang ada di ESP32 yang biasanya itu disambungkan di D22. Oke, saya kira itu saja ya yang ada di PowerPoint kami. Selanjutnya kami akan menunjukkan rangkaian fisik dan kemasan yang kami buat dalam proyek ini. Serta kami akan menunjukkan beberapa fitur ataupun cara kerja yang ada di proyek kami, yaitu alat pendeteksi suhu dan kelembapan yang bisa dipantau melalui aplikasi Blink. Oke, ini adalah rangkaian fisik dari proyek kami, yaitu di sini ada microcontroller ESP32, ada baseboard ESP32, ada LCD I2C 16x2, ada sensor DHT22. Lalu microcontroller ESP32 ini disambungkan dengan baseboard. Gunanya apa? Untuk mempermudah penyambungan. Biasanya kan ada penyambungan ground, beberapa ground, contohnya ground yang ada di LCD, lalu ground yang ada di sensor DHT22. Di sini saya juga menggunakan aplikasi pendukung, yaitu dengan aplikasi Blink. Oke, langsung saja kita aktifkan ESP32-nya. Masih menghubungkan ya. Ini menghubungkan ke aplikasi Blink serta WiFi yang kita koneksikan. Oke. Berhubung di sini saya menggunakan koneksi WiFi yang ada di
handphone saya, hotspot saya. Kita nyalakan dulu hotspotnya. Sudah ada satu perangkat dan terhubung ke WiFi dan Blink. Oke, di sini blinknya juga sudah berwarna hijau ya. Di LCD monitor menerangkan bahwa suhu 32,80 derajat Celcius serta kelembapan yang berubah-ubah komannya ya. Di sini kita ambil saja 74%. Oke, kita buka yang di blinknya, ternyata sama akuratnya. Suhunya 32,8. Ya, sama yang ada di LCD monitor. Lalu yang kelembapan juga sama ya, yang antara di blink dengan yang di LCD monitor. Oke, untuk mengetes sensor ini berjalan atau tidak, kan ini dari tadi 32 terus ya. Kita coba untuk dipanaskan menggunakan korek api. Apakah suhunya nambah apabila kita kasih panas kayak gini? Dan ternyata nambah 1 derajat Celcius. Kita dekatkan lagi. Oke, nambah ya. Artinya apa? Artinya proyek kami ini insya Allah berhasil ya. Bismillah saja. Dan kelembapan udara pun ada di sini. Nah, kita juga bisa mengakses chart ataupun ini kita bisa lihat live setiap 15 menit sekali, 30 menit sekali, 1 jam sekali, 6 jam sekali, ataupun 1 hari sekali. Tapi di sini kita lihat live-nya ya. Live-nya sudah ada naik turun. Oke. Saya kira segitu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.